Halo pedekers, pangkalan militer Tiongkok di Laut China Selatan dapat secara rutin dipantau dan difoto dari ketinggian ratusan kilometer di atas bumi. Drone bersenjata yang terbang di perbatasan Pakistan-Afghanistan dapat dikendalikan oleh pilot yang berada di Amerika Serikat. Rudal jelajah yang diluncurkan dapat dengan tepat mengenai titik koordinat sasaran yang berada ratusan kilometer. Semua hal ini dapat terjadi dengan bantuan satelit. Kini, setidaknya ada ribuan satelit yang mengorbit bumi. Tujuannya beragam, mulai dari untuk komunikasi, pemetaan, hingga pengawasan. Satelit ini banyak digunakan di berbagai bidang, salah satunya untuk keperluan militer, atau yang dikenal dengan satelit militer. Indonesia salah satu negara yang menyadari arti pentingnya satelit militer bagi pertahanan negara. Kehadiran satelit militer di Indonesia memunculkan berbagai polemik. Apa saja itu? Mari kita bongkar. Sebelum kita mulai, mari berkenalan dahulu dengan satelit. Satelit adalah objek celestial yang bergerak mengelilingi sebuah planet. Satelit ada yang terbentuk secara alami, ada pula karena hasil ciptaan manusia. Di planet bumi sendiri, satelit alamiahnya hanya ada satu, yaitu bulan. Sedangkan satelit buatan yang mengorbit bumi, sebanyak 4.550 satelit yang berasal dari puluhan negara. Satelit diluncurkan keluar angkasa menggunakan roket. Sesampainya di luar angkasa, satelit bergerak secara terus-menerus dengan memanfaatkan momen inersia untuk mengorbit bumi. Gaya gravitasi bumi menjaga satelit agar tetap berada di jalur orbit bumi. Sedangkan, gaya sentrifugal dari gerakan mengelilingi bumi menjaga satelit agar tak jatuh ke bumi. Satelit militer digunakan untuk menjalankan 3 fungsi utama, yaitu komunikasi, navigasi, dan intelijen. Penggunaan satelit untuk kepentingan militer dimulai sejak tahun 50-an. Uni Soviet adalah negara pertama yang berhasil meluncurkan satelit ke orbit. Walau begitu, Amerika Serikat yang menjadi negara pertama yang memanfaatkan satelit untuk kepentingan militer, menjalankan fungsi telekomunikasinya, satelit digunakan sebagai relay untuk menghubungkan titik-titik di permukaan bumi yang tak bisa dihubungkan secara langsung. Untuk mengirimkan dan menerima sinyal dari satelit, diperlukan antena berbentuk parabola di daratan yang diarahkan tepat ke posisi satelit. Hal ini dapat digunakan sebagai sarana kontrol jarak jauh. Fungsi navigasi satelit tentu seringkali kamu akses. Satelit navigasi yang paling terkenal adalah sistem GPS atau Global Positioning System. Sistem ini awalnya digunakan untuk kepentingan militer Amerika Serikat. Namun saat ini, semua kalangan dapat menggunakan GPS secara gratis. Selain untuk menentukan koordinat lokasi, GPS juga dapat digunakan untuk memandu rudal jelajah agar tepat mengenai sasaran. Fungsi intelijen diantaranya adalah pengintaian dan penyadapan. Pengintaian dilakukan dengan menggunakan satelit mata-mata yang dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi. Penyadapan dilakukan dengan menggunakan gelombang radio, gelombang mikro, atau gelombang elektromagnetik dalam spektrum lain. Satelit akan menangkap dan merekam sinyal-sinyal telekomunikasi dari negara lain, lalu membuka enkripsi atau melakukan decipher. Sama halnya dengan negara lain, Indonesia juga memiliki berbagai satelit yang dimulai dengan satelit Palapa. Satelit Palapa pertama kali diluncurkan pada 8 Juli 1976 dari Cape Canaveral Kennedy Space, Amerika Serikat. 9 Juli 1976 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Proyek peluncuran satelit ini menelan biaya hingga 561 miliar rupiah. Secara umum, satelit Palapa difungsikan untuk memperlancar komunikasi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyadari pentingnya penggunaan teknologi satelit dalam ranah militer. Selain untuk memanfaatkan 3 fungsi penting dari satelit militer, keinginan ini juga didasari atas keresahan akan para peretas yang memicu kerawanan dalam menyimpan data. Pemerintah pun menginisiasi proyek satelit komunikasi pertahanan pada tahun 2015 silam. Namun berbagai polemik terjadi, proyek satelit pertahanan tahun 2015 diduga berpotensi merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kasus ini bermula pada 19 Januari 2015 ketika satelit Garuda 1 keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur. Hal ini membuat adanya kekosongan pengelolaan oleh Indonesia kalau merujuk dari Peraturan International Telecommunication Union yang dibawahi PBB. Negara yang telah memperoleh hak pengelolaan akan diberi waktu selama 3 tahun untuk kembali mengisi slot. Jika tak mampu dipenuhi, maka slot ini boleh digunakan oleh orang lain. Kondisi ini tentu merugikan bagi Indonesia. Di Indonesia sendiri, slot ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun kemudian Kementerian Pertahanan meminta hak pengelolaan dengan alasan pembangunan satelit komunikasi pertahanan atau Satkomhan.
Untuk mengisi slot ini, pihak Kemenhan membuat kontrak dengan Avanti, padahal pada saat itu Kemenhan belum memiliki anggaran. Kontrak dengan Avanti diteken pada 6 Desember 2015, padahal persetujuan dengan Kominfo mengatakan bahwa persetujuan pengelolaan slot Orbit 123 baru akan keluar pada 29 Januari 2016. Lebih lanjut, untuk membangun Satkomhan, Kemenhan juga menandatangani kontrak dengan Navajo, Airbus, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu 2015 hingga 2016. Lalu pada 25 Juni 2018, Kemenhan mengembalikan hak pengelolaan slot Orbit 123 Pucur Timur pada Kemenkominfo. Di bawah pengelolaan Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu, Rudiantara, keputusan mengenai penggunaan feeling satelit Indonesia pada orbit 123 bujur timur untuk feeling satelit Garuda 2 dan Nusantara A1A diberikan kepada pihak swasta, yaitu PT Dini Nusa Kusuma. Beberapa tahun setelahnya, PT Dini Nusa Kusuma juga tak mampu menyelesaikan residu permasalahan akibat Satkomhan. Yang terjadi selanjutnya, Avanti menggugat Indonesia ke Pengadilan Arbitrase Inggris. Pihak mereka menuding bahwa Kemenhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang ditandatangani. Kemudian 9 Juli 2019, Pengadilan Arbitrase Inggris memutuskan bahwa Indonesia harus membayar denda sebesar 515 miliar rupiah. Denda ini terkait dengan biaya sewa satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit. Dengan kata lain, negara harus membayar denda untuk sebuah kontrak yang tidak berdasar. Polemik ini masih berlanjut, pihak Navajo juga turut menggugat Indonesia di Pengadilan Arbitrase Singapura. Denda kali ini harus dibayarkan Indonesia sebesar 304 miliar rupiah. Kini, pemerintah sedang mengusut kasus ini. Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa telah menyatakan komitmennya dalam mendukung segala proses hukum atas proyek satelit Satkomhan Kemenhan. Meskipun masih dalam proses pengusutan, namun Bapak Panglima tidak memungkiri adanya indikasi keterlibatan personel TNI dalam proyek malapetaka ini. Dilansir dari berbagai sumber, Kejagung telah memeriksa 3 purnawirawan TNI, diantaranya Laksamana Madya TNI Purnawirawan berinisial AP, Laksamana Muda TNI Purnawirawan inisial L, dan Laksamana Pertama TNI Purnawirawan dengan inisial L. Selanjutnya, Kejagung menetapkan 3 orang tersangka kasus korupsi proyek satelit Kemenhan. Di antaranya Laksamana Muda Purnawirawan berinisial AP selaku mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan periode Desember 2013 Agustus 2016, inisial SCW selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma, dan inisial AW selaku Komisaris Utama PT Dini Nusa Kusuma. Kejagung menyatakan bahwa negara mengalami kerugian sebesar 500 miliar rupiah lebih terkait dugaan proyek pembuatan dan penandatanganan kontrak satelit komunikasi pertahanan Kemhan pada 2015-2016. Dana 500 miliar rupiah ini diperuntukkan untuk membayar sewa Avanti sebesar 491 miliar rupiah, untuk biaya konsultan 18,5 miliar rupiah, dan biaya arbitrase Navajo sebesar 4,7 miliar rupiah. Terlepas dari polemik satelit komunikasi pertahanan ini, kita tetap tak bisa memungkiri bahwa Indonesia membutuhkan hadirnya sebuah satelit militer. Berkaca dari beberapa negara yang telah lama memiliki satelit militer dan terus mengembangkannya, Rusia misalnya November 2021 lalu meluncurkan sebuah satelit militer bernama Tundra 15L yang dirancang dan dioperasikan untuk memberi peringatan dini serta mendeteksi peluncuran rudal balistik yang berpotensi mengarah ke Rusia. Contoh lainnya datang dari China yang melengkapi satelit Beijing China dengan kecerdasan buatan. Hal ini kemungkinan satelit ini untuk mengamati 500 area di seluruh dunia dengan hingga 100 kunjungan ulang sehari. Hal ini dikarenakan satelit Beijing 3 dapat melenggang hingga 10 derajat per detik tanpa mengorbankan kualitas gambar saat mengorbit di bumi. Sampai di sini paham kan kenapa satelit militer sangat penting bagi suatu negara? Tapi negara kita justru sudahlah.